Di dalam sidang, PC ini masih sempat bercanda loh. Jadi kan netizen atau deterjen ini menjadi terwow-wow ya. Sementara sidang ini kita ikuti, pasti yang pengen kita kepoin adalah PC dan Baradae. Tapi memang semuanya sih juga Ferdi Sambo begitu. Tapi menurut kalian bagaimana nih dengan kondisi di sidang, tapi pas awak media menyorot si PC ini, sempat-sempatnya untuk bercanda begitu ya dengan jadi tangan PC yang sempat memegang atau berusaha untuk menggoda pengacaranya itu, tentu saja ini menjadi sebuah perhatian publik yang luar biasa pada saat ini. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kalian yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channelnya Madam Suki ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi banyak sekali juga orang-orang yang kepengen si PC ini untuk membuka maskernya gitu. Untung ya, nggak sekalian buka topengnya, ya kan? Nah, jadi kita melihat momen ini seperti bingung juga ya sama si PC itu. Tapi gini ya, sebelum Madam Suki untuk mengintip di kartu energi ini atau kartu tarot ini tentang momen kenapa sih PC itu melakukan seperti itu ya, seperti kayak genit gitu ya. Nah, jadi gini ya, kita harus objektif dulu, oke? Okay? Dalam sehari aja lah, ketika kita mendapatkan misalkan ada sebuah kematian atau ada kematian terjadi entah itu kepada teman kita ya kan, teman atau sahabat kita yang terbaik begitu. Dalam seharian itu ada nggak dalam 24 jam itu kita nangisin sahabat kita? Nggak mungkin kan? Pasti di sela-sela atau jeda waktu itu ada saatnya kita makan, ya kan? Kita harus mandi. Nah, pada saat itu kita sempat untuk tersenyum ketika kita menerima telepon atau pesan dari orang atau whatever itu, atau pas kita jalan, pas kita makan di luar, kita jalan ada orang tersenyum sama kita, kita pun membalas senyuman itu. Jadi ini adalah objektivitas ya, maksudnya pikiran kita yang objektif. Tapi whatever, kita akan cari tahu aja ya. Apakah pada saat sidang itu si PC ini stres atau depresi ya? Oke, kartunya dua langsung. Ya, jadi di sini ada kartu Judgment dan di sini ada kartu Ten of Wands. Jadi pada saat sidang itu si PC merasa terhakimi dan di sini dia ngerasa depresi banget dan stres banget karena di sini sepertinya ada beban yang sangat berat yang saat di sidang itu dia pikul sendiri ya, dan dia terhakimi oleh kita semua. Tapi sebenarnya terhakimi itu kan atas perbuatannya dia sendiri, benar nggak sih? Sekarang kita akan melihat satu persatu ya. Tentu akan menggunakan kartu yang berbeda. Lalu kenapa si PC ini nangis gitu ya? Kenapa dia tuh menangis? Kita akan lihat di sini, oke. Ada 3 kartu yang akan aku buka, oke. Dan oke. Jadi di sini kenapa dia menangis? Di sini keluar kartu di mana lihat ada orang yang bertopeng dan ular. Arti dari kartu ini adalah pada saat dia nangis itu sebenarnya ia ingin meminta dikasihani. Biasa ya kalau kita itu jadi di Indonesia itu atau di mana aja lah ya, terutama di Asia nih, kalau terjadi sesuatu masalah ya, itu kitanya play victim. Nah, kartu ini keluar dan di sini ada harmoni. Harmoni itu maksudnya adalah wajar lah ya, ketika seseorang mendapatkan atau seseorang itu ada di kursi pesakitan atau seseorang itu mendapatkan masalah. Refleks ya, menangis itu adalah sesuatu yang spontan begitu ya. Jadi refleks, satunya kartu ini adalah kartu yang play victim dan di sini ada compromise. Compromise itu apa sih? Jadi ada sebuah ikatan di dalam peristiwa itu atau kejadian itu
dengan tangisannya si PC ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke uh, kenapa dia tidak membuka masker, ya kan? Padahal kan kita lihatlah ya, Baradae ya, dia aja membuka maskernya begitu. Kenapa PC ini kok tidak membuka maskernya? Harusnya dia memberikan kesempatan kita untuk melihat wajahnya, ya kan? Oke, kenapa? Kita akan tarik 3 kartu. Di sini ada. Oke, jadi di sini konklusi dari kartu ini adalah kenapa PC tidak membuka maskernya. Di sini dia sepertinya udahlah begini aja, karena di sini ada going with the flow, dan di sini ada slow down, di sini ada traveling. Jadi momen dimana kita memang diharuskan untuk jaga jarak. Di momen ini memang digunakan PC untuk menutupi wajahnya ya. Kalau biasanya kita melihat kalau ada orang yang kena masalah, orang itu dituduh atau memang mereka melakukan korupsi misalkan ya. Nah, kita tahu tuh mereka pasti akan memakai kerudung ya kan. Nah, jadi PC ini menggunakan masker itu untuk menutupi sebenarnya ya, menutupi. Jadi momen ini pas ya untuk orang-orang yang memang nggak pengen wajahnya itu terliput oleh media dengan kesalahan mereka. Ya, sekarang yang paling penting adalah tentang momen bercanda itu. Sebenarnya kenapa sih dia kok kayak kesannya itu dia kayak kegenitan gitu ya sama pengacaranya itu. Jadi momen bercanda itu dengan pengacaranya itu maksudnya apa? Oke, kita lihat lagi maksud PC adalah yang ujungnya diambil understanding. Di sini ada the lovers. Kartu ini kok keluar ya, ini yang paling ujung lagi. Di sini ada alone. Oke, jadi understanding ini adalah something like sikap yang kadang loh ya, kita di pasar aja nih, di pasar kita nggak kenal, ada orang yang ngomongnya tuh lucu banget ya. Jadi kita spontan untuk, mbak ini lucu deh, mas ini ada aja deh gitu ya. Jadi biasa kan kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di arisan ya kan, ibu-ibu di arisan itu paling yang gemulai atau paling ini ya, tangannya paling refleks begitu. Jadi itu adalah gerakan refleks sebenarnya. Di mana di sini ada the lovers. The lovers di sini adalah dia mempercayakan sepenuhnya masalah dia ini. Jadi gini, nasib dia ini sebenarnya ada di pengacara mereka, ya, di pengacaranya PC, ya. Jadi saat ini adalah pertarungan antara hakim dan pengacara, juga jaksa, ya. Jadi ini baru lembar pertama BST, jangan lupa, karena ini akan berlembar-lembar dan seperti yang Madam Suki bilang bahwa ini masih lama sidang ini. Oke, jangan bosan ya. Jadi PC ini seperti kayak mempercayakan kasusnya dia ini atau nasibnya dia ini kepada pengacaranya. Dia harus baik dong sama pengacaranya, ya kan? Di sini sih dia merasa alone ya. Dia merasa itu sendirian sih sebenarnya. Lihat di kartu yang terakhir ini ya. Sebenarnya PC ini saat ini sangat kesepian, ya. Jadi dalam kondisi kesepian itu dia berusaha untuk menghempaskan perasaan sepi agar ia bisa untuk melanjutkan ya, dia bisa tegar untuk menjalani sidang ini. Jadi itu yang bisa Madam Suki intip. Ini ada pertanyaan dari salah satu dari kalian. Madam Suki akan baca ini. Jadi ini dari Emi Wati. Madam Suki, periksalah tolong dengan betul-betul mengenai kasus Ibu PC ini. Saya biarpun dia sebagai tersangka, saya kok merasa dia itu memang korban juga dalam hal ini. Saya mohon sama Madam Suki biar lebih memeriksa dengan sebaik-baiknya kartu Madam Suki. Salam sehat selalu. Thank you, Madam. Oke. Semua orang bebas untuk memberikan opini, pendapat, apa yang dirasakan. Kalau ada yang berpikir bahwa sebenarnya PC ini dia itu sebagai korban, gitu ya. Coba kita intip di kartu tarot ini karena kartunya sudah
di apa ya, di spread kayak gini. Jadi Madam Suki mau lihat ya. Oke. 1, 2, 3. Iya. Jadi di sini ada kartu yang positif, dalam arti bisa jadi PC itu adalah korban, ya. Nah, di sini ada dua kartu yang positif ya. Jadi di sini memang sepertinya bukan 100% itu motifnya, ya. Karena di sini ada wanita yang telanjang atau ditelanjangin, ya, dan dia menghadap ke langit. Jadi kalau memang ini murni kasus pelecehan, karena mungkin Joshua itu diancam sudah lama ya waktunya ya. Itu bahkan mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelum kejadian itu, ya, 2 minggu ya, oleh sekuat lama begitu ya. Terus di sini ada kartu guilty, ya. Kalau mau menarik kesimpulan dari kartu energi ini, memang tidak 100% ini motifnya adalah pelecehan, ya. Karena ada kartunya si PC yang merasa bersalah. Merasa bersalah ini perlu ditelusuri loh. Apakah sebenarnya dia ini memang mempunyai hubungan spesial dengan Joshua, tetapi Joshua-nya di bawah tekanan PC, atau istilahnya ya banyak hal terjadi ya. Kalau dibilang Madam Suki kan nggak mungkin, jadi kalau kondisinya dia dalam sebuah tekanan atau something else, kita nggak pernah tahu. Ingat kejadian yang baru saja terjadi, seorang mantan pendeta, dia kalap dan di situ dia menghabisi nyawa kawannya. Banyak hal di dunia ini terjadi begitu loh. Bahkan Rosi pun mengatakan kepada ibunya Brigadir J atau Joshua, apakah ibu siap menghadiri persidangan itu? Karena banyak sekali nanti fakta yang terungkap, ya. Jadi di sini kartu guilt ini sangat gede loh. Apakah si PC ini memang mempunyai hubungan dengan Joshua? Kita akan masih terus mengikuti jalannya persidangan ini. Apakah akhirnya PC ini harus mengakui kejadian yang tidak ada, misalkan pelecehan. Pelecehan sama suka beda loh ya, sangat berbeda. Ya, oke. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi tentang masalah kalian, monggo, entah itu urusan percintaan, asmara, finansial, apapun, silakan untuk menghubungi Instagram Madam Suki, ya, atau kalian bisa hubungi nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Juga buat kalian yang mempunyai masalah mengenai masa lalu, ya kan, atau luka-luka batin, atau stres, atau depresi, ingat bahwa apa yang pernah terjadi pada kita di belakang itu, waktu tidak akan pernah menyembuhkan. Tapi kitalah yang harus menyediakan waktu, menyediakan diri untuk sembuh. Caranya kalian bisa datang ke Madam Suki. Bagaimana caranya? Atau kalian bisa mengikuti program paket cahaya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.